Perkenalkan, nama saya Kriesya Raja Gugu dari kelas 10-2. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai industri keuangan non-bank atau yang sering disebut sebagai IKNB. Nah, apa sih yang dimaksud dengan industri keuangan non-bank ini? Industri keuangan non-bank merupakan badan usaha selain perbankan yang melakukan kegiatannya di lembaga keuangan yang secara langsung menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi sederhananya gini, ada suatu perusahaan yang mengajak kita untuk memberikan dana kepada mereka atau seperti menabung, kemudian ada nih orang yang ingin meminjam dana ke perusahaan ini. Nah, dari mana sih dana yang diberikan perusahaan ini kepada orang tersebut? Dana tersebut itu dari uang kita tadi. Jadi, uang yang kita berikan tadi itu disalurkan kepada masyarakat yang lain. Kira-kira seperti itulah konsep industri keuangan non-bank ini. Lalu, apa saja sih yang termasuk dari industri keuangan non-bank? Yang pertama ada pasar modal, dana pensiun, asuransi, dan lain sebagainya. Tapi di video ini, topik yang saya bawakan dan akan saya jelaskan yaitu mengenai asuransi. Nah, pasti kita sering bertanya atau penasaran, sebenarnya apa sih pengertian dari si asuransi ini? Lalu, mengapa sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari? Jadi, pengertian dari asuransi ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan penerima polis, di mana menjadi dasar pemberian premi oleh perusahaan, di mana si pemegang polis ini nantinya akan mendapatkan imbalan dari pihak asuransi. Kita sederhanakan lagi, jadi asuransi ini merupakan perjanjian di hitam atas putih antara dua belah pihak. Contohnya saya sebagai nasabah asuransi dan ada perusahaan asuransi ini. Jadi di sini saya memberikan tanggung jawab saya kepada pihak asuransi yaitu premi. Premi ini biasanya adalah uang, di mana dari premi tersebut kita diberi jaminan oleh pihak asuransi berupa keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, biasanya lembaga keuangan ini kan harus di bawah naungan Bank Sentral dan OJK. Memangnya asuransi ini secara keseluruhan sudah disetujui oleh pihak Bank Sentral dan OJK? Waduh, tadi kan yang dibilang pengertian dari asuransi itu sudah tercatat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Lalu, daripada banyak bertanya, mendingan langsung kita cek sama-sama yuk. Kita searching di Google Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Kemudian kita klik website OJK. Nah, di file ini sudah tertera pengertian asuransi dan pasal-pasal maupun undang-undang mengenai asuransi. Jadi, untuk mendirikan suatu perusahaan asuransi ini, itu memerlukan izin melalui Bank Sentral dan OJK. Tidak hanya di tahap merintis perusahaan tersebut berhubungan dengan Bank Sentral dan OJK, tetapi saat perusahaan tersebut berjalan, di situ masih berhubungan dengan Bank Sentral dan OJK, di mana Bank Sentral dan OJK mengawasi kerja dari perusahaan tersebut. Guys, ini caranya nipu orang. Terima kasih Kominfo, berkat Bjorka, saya punya calon korban lebih banyak. Halo, ini siapa ya? Selamat pagi kakek, boleh ganggu sebentar? Ada apaan sih? Apakah kakek setiap hari aktif menggunakan mobil? Pastinya dong. Kakek nyetir sendiri? Enggak, ada sopir kok. Apakah mobilnya sudah diasuransikan kek? Harusnya udah sih. Nanti kakek tanya. Boleh disebutkan merek mesinnya kek? Mobil Jeep sih pak. Itu mobil luar negeri ya kek? Betul. Boleh kasih tahu lokasi dealernya kek? Ada di Free Fire sih pak. Saya sarankan kakek dirukyah aja. Terus, kenapa sih kita sebagai anak milenial sekarang ini atau anak Gen Z ini harus memerlukan asuransi? Karena ya, we never know kapan kita akan terkena musibah. Baik itu kebakaran rumah, atau kecelakaan, dan lebih parahnya lagi, kita tiba-tiba terkena penyakit yang sangat serius, lalu kita nggak tahu bayarannya itu nanti dari mana. Jadi, untuk melewati hal tersebut atau menjamini hal tersebut, kita dapat melaluinya dengan asuransi. Apa aja sih unsur-unsur dari asuransi ini? Nah, yang pertama adalah premi. Namun sih premi ini? Jadi, premi ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pihak tertanggung atau pemegang polis yang harus kita bayarkan ke pihak perusahaan. Jadi, premi ini sebagai dasar untuk perusahaan asuransi itu memberikan
jaminan kepada kita. Nah, contoh dekatnya di kehidupan kita yaitu adalah BPJS. Jadi kan di BPJS itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, pastinya untuk pembayarannya beda-beda. Jadi, kita harus memenuhi tanggung jawab kita itu ke pihak asuransi yaitu BPJS. Lalu, setelah kita memberikan tanggung jawab kita, mereka akan memberikan jaminan itu juga. Jaminannya itu ya berupa kesehatan dan itu jaminannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak asuransi dan pemegang polis. Jadi istilahnya premi ini merupakan sejumlah dana yang harus kita bayarkan ke pihak asuransi itu dengan tujuan kita mendapatkan imbalan berupa jaminan dari pihak asuransi. Nah, yang kedua ada polis asuransi. Apa sih polis asuransi itu? Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum antara kita, pemegang polis, serta perusahaan asuransi. Jadi polis ini sebagai dasar untuk mengganti rugi berupa kehilangan ataupun kecelakaan yang dialami oleh pemegang polis. Polis itu dibuat sesuai dengan kesepakatan antara pemegang polis dan pihak perusahaan dan itu harus tertulis. Jadi itu juga harus ditandatangani oleh kita dan pihak perusahaan. Jadi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau contohnya terjadi penipuan oleh pihak perusahaan, kita dapat melaporkannya lewat hukum. Lalu yang ketiga ada klaim. Nah, jadi klaim ini merupakan permohonan resmi yang diajukan oleh kita nasabah kepada pihak asuransi sebagai bentuk ganti rugi berupa kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi contohnya kita udah nggak mampu lagi untuk membayar kewajiban kita yaitu premi kepada pihak perusahaan. Jadi kita mengajukan permohonan supaya apa yang sudah kita tabung itu dapat kita ambil kembali, dan pastinya itu tidak semua akan dikembalikan kepada kita, melainkan ada persenan sekian yang sudah disepakati antara kita dan pihak perusahaan untuk perusahaan tersebut. Jadi contohnya nih, kita udah membayar premi itu sebanyak 5 juta, tapi yang kembali sama kita itu 4.500.000. 500-nya lagi itu sebagai bunga kepada pihak perusahaan asuransi. Itulah yang disebut sebagai klaim. Nah, contoh lainnya, pihak asuransinya ini bangkrut, lalu kita dapat meminta kembali apa yang menjadi hak kita, yaitu tabungan yang udah kita kasih selama ini atau premi yang sudah kita kasih selama ini dapat kita minta kembali. Dan sama seperti yang tadi, itu tidak 100% akan kembali kepada kita, tetapi ada sekian persen itu terbagi ke pihak perusahaan asuransi. Nah, pastinya juga kan kita sering banget mendengarkan jenis-jenis asuransinya, tapi saya akan menjelaskan 5 jenis asuransi. Yang pertama, ada asuransi kesehatan. Tentunya kalau asuransi kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada kita. Jaminannya itu juga merupakan perawatan bagi kita pemegang polis. Nah, contoh asuransi kesehatan itu adalah BPJS. Jadi BPJS ini merupakan asuransi milik pemerintah. Jadi tadi juga di awal saya sudah sempat menjelaskan mengenai BPJS, di mana kita harus membayar premi setiap bulan, lalu kita akan diberikan jaminan. Nah, contohnya kita harus yang emang benar-benar dirawat di rumah sakit, nah biaya opname dan obat segala macam itu akan ditanggung oleh pihak BPJS. Nah, itu kan milik pemerintah. Sekarang ada loh asuransi milik swasta, contohnya adalah Prudensial. Nah, contohnya juga nih, kalau saya sakit, itu saya mau beli obat. Nah, contohnya nih, ada obat batuk, ada obat sebagainya. Nah, kemudian ada vitamin yang emang nggak ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi itu di awal emang udah ada persetujuan atau kesepakatan bahwa ada beberapa produk atau lainnya yang emang nggak ditanggung oleh asuransi. Contohnya nih, obat kita tuh 2 juta, tapi ada vitamin-vitamin lainnya yang emang asuransi nggak menanggung itu 200.000. Jadi yang ditanggung asuransi itu 1.800.000. Jadi yang 200.000-nya itu kita lah yang menanggung sendiri. Yang kedua ada asuransi jiwa. Nah, kalau pernah kita dengar-dengar kayak ada asuransi meninggal gitu. Nah, inilah asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa ini memberikan tanggungan kepada kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial kepada yang tertanggung. Jadi, contohnya nih, si Siti ini punya orang tua. Nah, orang tuanya itu ikut asuransi jiwa. Jadi, jauh-jauh kalau orang tuanya ini meninggal, sesuai dengan kesepakatan asuransi dan mereka, itu uangnya bakal dikasih ke Siti. Jadi ceritanya tuh kayak ada peninggalan dari si orang yang sudah meninggal ini kepada keluarganya.
Yang ketiga, ada asuransi pendidikan, di mana asuransi pendidikan ini dapat dikatakan sebagai tabungan kita untuk menjamin masa depan pendidikan kita. Jadi contohnya nih, kan kita nggak tahu ke depannya ekonomi kita bakalan tetap lancar atau sulit. Jadi dengan terlaksananya asuransi ini, maka dapat terjaminlah kehidupan pendidikan kita ke depannya. Nah contohnya, ke depannya kita nggak tahu mau biaya kuliah kita tuh dari mana. Tapi kita sudah mengikuti proyek dari asuransi ini, maka kita pendidikan ke kuliahnya itu bakalan terjamin. Nah, tapi ada juga tergantung pihak perusahaannya itu mau menggabungkan antara asuransi jiwa dan asuransi pendidikan. Contohnya nih, saya pernah dulu di asuransi Jiwasraya. Asuransi Jiwasraya itu waktu itu saya terhubung asuransi jiwa dan asuransi pendidikan. Nah, jadi ceritanya contohnya nih, dalam 10 tahun itu membayar sebanyak 35 juta. Nah, kemudian saya udah bayar nih selama 5 tahun itu sekitar 20 juta. Nah, ternyata orang tua saya jauh-jauh itu meninggal. Lalu itu yang 35 juta itu bakalan kembali ke saya beserta 20 jutanya itu tadi. Kalau dari hitungan tadi itu sekitar 55 juta yang kita dapat. Tapi tentunya nggak semua yang dapat. Ada hitungan-hitungan asuransi di mana ya mengharuskan mereka mendapatkan keuntungan. Jadi sudah kita dapatkanlah tadi 55 juta ini contohnya. Jadi hubungan kita dengan pihak asuransi itu sudah tidak ada lagi, sudah terputus. Nah, yang keempat itu ada asuransi umum. Nah, asuransi umum ini memberikan perlindungan terhadap kerugian ataupun kehilangan terhadap pemegang polis. Nah, di asuransi umum ini yang terkenal biasanya tuh kayak asuransi kendaraan. Nah, contohnya nih, per bulannya kita ngasih 200.000 nih. Terus bulan kelimanya kita tuh kecelakaan. Nah, terus bagian-bagian yang rusak itu bisa kita perbaiki ke bengkel dan asuransi yang mengambil alih. Kerugiannya itu akan asuransi yang menanggung. Tetapi sama yang kayak kesehatan tadi, ada beberapa bagian yang mungkin emang nggak pihak asuransi tanggung. Jadi kalau contohnya nih ya, kalau kita mau ganti spion, nah itu nggak ditanggung oleh asuransi. Jadi kalau kita emang benar-benar mau ganti spion, biayanya itu harus dari kita sendiri. Nah contohnya nih kan, kita ada 7 bulan nih bayar 200.000. Nah, kita baru kecelakaannya itu baru di bulan ke-8. Jadi yang uang kita ke bulan pertama hingga ke-7 kemana? Jadi, disitulah keuntungan perusahaan asuransi. Jadi, salah satu keuntungan perusahaan asuransi mendirikan perusahaan tersebut, ya mereka bisa mendirikan perusahaan tanpa menggunakan modal. Jadi kan kayak kita yang memberikan premi gitu, terus mereka tinggal memberikan jaminan. Nah, jadi keuntungannya contohnya kayak kita ngeklaim gitu juga kan, itu ada persenan sama mereka. Padahal mereka itu nggak mengeluarkan dana apapun sebelumnya. Kemudian contohnya nih, yang kayak BPJS itu dan asuransi kendaraan itu kan kita bayar per bulan. Terus kalau kita per bulannya itu gak ada mengalami kerugian, ya itu sama mereka. Jadi kayak kita juga rugi sebenarnya di situ. Cuman ya ada keuntungan juga bagi kita. Jadi ada keuntungan di pihak asuransi, ada juga keuntungan di pemegang polis. Dimana keuntungan kita itu ya kita hidup udah terjamin, baik itu jiwa, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada asuransi properti. Asuransi properti ini biasanya memberikan jaminan kepada bangunan-bangunan. Contohnya nih, rumah kita, gedung, ruko, dan lain sebagainya. Nah, di mana sih bisa diklaim jaminannya itu? Contohnya, jika ada kebakaran di rumah kita ataupun hal yang lainnya. Jadi, dari premi yang telah kita kasih itu, maka mereka akan mengembalikannya juga kepada kita sama yang seperti asuransi yang lainnya. Nah, dana atau uang yang telah dikembalikan kepada kita itu terserah kita mau gunakan jadi apa. Contohnya kita renovasi rumah kita atau mungkin beli rumah yang baru, itu terserah kita. Karena itu udah menjadi hak kita. Nah, jadi kamu udah tahu kan betapa pentingnya asuransi itu? Maka dari itu, ayo join asuransi demi masa depan yang terjamin. Sekian dari saya, terima kasih.